Bayangin deh, sebuah merek kecantikan yang ikonik punya proyek teknologi super ambisius, tapi malah berujung rugi puluhan juta dolar gara-gara satu kesalahan fatal. Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas bencana teknologi di Revlon dan cari tahu gimana ceritanya semua bisa jadi berantakan banget. Coba lihat angka ini, 64 juta dolar. Dan ini bukan untung ya, ini rugi. Kerugian penjualan yang dialami Revlon cuma gara-gara satu proyek teknologi yang gagal. Wah, ini pukulan finansial yang telak banget. Dan ya, udah pasti pasar saham langsung bereaksi. Cuma dalam waktu 24 jam, saham Revlon anjlok hampir 7%. Investor langsung hilang kepercayaan. Gitu aja, ini sinyal yang jelas banget kalau ada sesuatu yang sangat-sangat salah di dalam perusahaan. Jadi, pertanyaan besarnya sekarang, gimana ceritanya sih perusahaan kosmetik raksasa sekelas Revlon bisa sampai bikin kekacauan separah ini? Yuk kita telusuri bareng-bareng jejak yang membawa mereka ke bencana ini. Oke, kita masuk ke bagian pertama, kehancuran sistem. Kita akan coba kembali ke titik nol, ke momen di mana semuanya mulai kacau. Sebenarnya apa sih yang terjadi di pabrik mereka pas sistem baru itu mulai dijalankan? Nah, kalau kita lihat di sini, bencana ini tuh nggak terjadi dalam semalam. Ini kayak efek domino. Semuanya dimulai tahun 2016, pas mereka mengakuisisi Elizabeth Arden, yang bikin semuanya jadi rumit. Terus, lihat deh, Februari 2018, itu momennya sistem SAP baru diluncurkan, dan dari situlah masalah meledak. Puncaknya di akhir 2018, mereka rugi lebih dari 70 juta dolar. Sampai akhirnya, di Maret 2019, mereka terpaksa ngaku ke publik kalau masalah teknologi inilah yang bikin mereka nggak bisa laporin keuangan. Benar-benar bola salju bencana. Dan di lapangan, wah situasinya benar-benar kacau balau. Coba bayangin, fasilitas produksi utama mereka lumpuh total gara-gara sistem baru ini. Akibatnya, produk nggak bisa dibuat, pesanan dari toko-toko besar nggak bisa dipenuhi, dan rak-rak di toko jadi kosong. Mereka bahkan sampai harus bayar ongkos kirim super mahal cuma buat coba nutupin masalah. Tapi ya ujung-ujungnya layanan mereka tetap berantakan di mana-mana. Oke, sekarang kita masuk ke jantung masalahnya. Ternyata ada 4 cacat fatal dalam proyek ini. 4 kesalahan mendasar yang kalau kita pahami bareng-bareng bisa jadi pelajaran yang mahal banget. Kesalahan fatal yang pertama, dan ini jujur agak kaget ya buat perusahaan sekelas Revlon, mereka tuh kayak jalan tapi matanya ditutup. Mereka sama sekali mengabaikan risiko. Ini sih namanya nekat. Revlon berasumsi semuanya bakal lancar jaya, sesuatu yang mustahil di proyek teknologi manapun. Poin kuncinya, nggak ada yang namanya penilaian risiko yang serius. Mereka buta sama potensi masalah. Jadi pas bencananya datang, ya mereka benar-benar nggak siap. Oke, jadi mereka nggak punya rencana B. Tapi ternyata, masalahnya itu jauh lebih mendasar lagi. Cacat fatal nomor 2, desain dan kontrol dari sistem itu sendiri ternyata lemah banget dari awal. Menariknya, Revlon sendiri yang ngaku ada kekurangannya desain yang menciptakan kelemahan material di kontrol keuangan mereka. Artinya apa sih? Gampangnya gini, mereka itu pasang mesin super canggih di atas pondasi rumah yang udah retak-retak. Bukannya benerin masalah, teknologi baru itu malah bikin semuanya ambruk lebih cepat. Ini resep pasti buat bencana. Nah, kesalahan fatal nomor 3 ini lebih parah lagi. Mereka nekat mencoba membangun gedung pencakar langit di atas tanah yang goyang. Dan slide ini ngejelasinnya pas banget. Di satu sisi, inilah kenyataan Revlon, meluncurkan proyek raksasa sambil masih pusing ngurusin integrasi akuisisi dan inefisiensi internal. Di sisi lain, cara yang benar, beresin dulu kekacauan di dalam, baru pasang teknologi baru. Revlon malah melakukan sebaliknya. Ini ibaratnya kayak nyiram bensin ke api yang udah nyala, tapi berharap apinya padam. Dan akhirnya, cacat fatal nomor 4, sesuatu yang paling dasar banget di dunia bisnis. Mereka lupa, buat apa sih mereka keluar duit sebanyak itu? Ya buat untung kan? Return on investment-nya mana? Proyek ini bukan cuma nggak ngasih untung, tapi malah bikin rugi bandar. Ini menciptakan lingkaran setan. Penjualan anjlok, biaya bengkak, layanan ke pelanggan hancur. Tim mereka jadi sibuk madamin kebakaran setiap hari, sampai-sampai tugas paling dasar kayak laporan keuangan aja jadi keteteran. Oke, kita udah lihat kan dramanya. Sekarang, apa pelajarannya buat kita semua? Mari kita saring semua kegagalan Revlon ini jadi sebuah panduan praktis biar kita bisa menghindar dari bencana serupa di proyek kita nanti. Anggap aja ini kontekan anti bencana dari kasus Revlon buat Anda. 1. Lakukan penilaian resiko yang beneran, bukan cuma asumsi. 2. Beresin dulu proses bisnisnya sebelum pasang teknologi baru. 3. Jangan pernah bangun sesuatu di atas fondasi yang goyah. Dan 4. Rencanakan dari awal gimana cara Anda ngukur keberhasilan dan untungnya. Kedengarannya sederhana, tapi ini krusial banget. Dan kutipan ini, wah,
ini benar-benar ngena banget. Teknologi itu bukan tongkat sihir. Kalau bisnis Anda punya masalah mendasar, sistem baru yang canggih sekalipun kemungkinan besar cuma bahkan bikin masalah itu jadi kelihatan lebih besar dan lebih parah. Jadi, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda semua. Coba pikirkan proyek besar Anda selanjutnya, dan tanyakan ke diri sendiri, apakah proyek ini bakal membangun nilai, atau jangan-jangan malah menguburnya lebih dalam? Pelajaran dari Revlon ini sangat jelas. Jangan pernah remehkan fondasi, karena pada akhirnya, fondasi yang kuat adalah segalanya.